Hai JF Luxury Product Lover semua, kembali bersama saya Aldi Siregar di JF Luxury Channel. Guys, sekarang saya kedatangan tamu yang mana di kalangan para pecinta Yaris sudah nggak asing lagi. Beliau adalah seseorang yang pernah menjabat sebagai ketua TCI selama berapa tahun, Om? 4 tahun. 4 tahun, wow 4 tahun. Lalu pengalaman di balapan, Om ya? Ya, boleh saya bilang. Pengalaman di balapan, pengalaman di touringnya itu udah beyond dari expert deh. Kita langsung ngobrol aja ya. Halo Om Junet, apa kabar? Ya, baik. Om, pertama saya mau tanya nih, Ya. pengalaman suka dukanya sebagai ketua umum selama 4 tahun itu apa aja? Yang pasti kalau pengalaman udah pasti kalau kita mengadakan sebuah agenda kegiatan kemudian itu sukses, itu udah pasti sukanya luar biasa. Nah, dukanya ini bermacam-macam. Kadang-kadang kita menerima yang namanya mungkin kritik-kritik dari luar tentang apa sih kegunaan kita gabung klub seperti itu. Berarti masih banyak teman-teman mungkin di luar sana pengguna-pengguna Yaris yang belum bisa mendapatkan sebuah bayangan tentang apa sih keuntungan jadi anggota sebuah klub gitu. Padahal sebenarnya banyak ya. Mulai dari kita belajar bagaimana caranya mengendarai kendaraan dengan baik, aman. Kemudian ada lagi mungkin yang paling penting mungkin adalah silaturahmi antara anggotanya. Itu yang kita selalu naikkan di klub TCI ini kebetulan, bahwa yang paling penting dari sebuah keanggotaan di klub adalah bagaimana kita membuat sebuah jalinan kebersamaan dan kekeluargaan di dalam klub ini. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, duka-dukanya adalah ketika terjadi misalnya ya accident itu namanya manusia lah, lalu pasti pernah mengalami atau mungkin ada apesnya mereka mengalami. Nah, itu kita mencoba saya harus berusaha berpikir lagi bagaimana caranya mengurangi hal-hal seperti itu. Pada akhirnya ya kita mencoba membuat sebuah kegiatan, mungkin beberapa kegiatan juga yang lebih ke arah safety driving untuk keperluan anggota-anggota kita semua. Seperti itu. Buat teman-teman pengguna Yaris, kadang ada pertanyaan kan, apa enaknya sih masuk komunitas? Tadi udah dijelasin ya sama Om Junet, apa keuntungannya kita masuk sebuah komunitas kendaraan yang kita pakai. Om, saya dengar nih dari teman-teman kemarin si Om adalah merupakan salah satu mobil atau kendaraan yang buka jalan nih buat Ya, apa namanya touring ya, dari tempatnya masing-masing ke Bali. Tipsnya apa tuh Om sebagai rider? Oke, jadi gini. Kebetulan TCI punya yang namanya motonya 3S. 3S itu safety, smart, share the road. Keren. Safety, smart, atau apa Om? Share the road. Share the road. Ini artinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang safety, itu pasti larinya ke arah kendaraan. Harus safety, artinya lengkap, sesuai layak jalan lah bahasanya seperti itu. Terus kemudian smart ini lebih ke arah orangnya. Berarti artinya dia harus mampu menjaga konsentrasi, menjaga emosi, tetap fokus dalam perjalanan. Itu kita masukkan dalam smartnya. Kemudian share the road. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Pada saat kita berkonvoy dengan rombongan sekian banyak, yang harus kita ingat adalah jalan itu tetap milik bersama. Jadi siapapun pengguna jalan yang berpapasan dengan kita itu sama, punya hak yang sama. Artinya kita harus berbagi dengan mereka juga. Kebanyakan ada beberapa contoh-contoh yang mungkin jangan ditiru lah ya, gitu. Bahwa ketika kita konvoy berarti konvoy itu tidak boleh diselak, itu salah. Ya, jadi mungkin mereka yang punya urgensi yang lebih tinggi mau buru-buru, apa salahnya kalau mereka kita selewat? Toh disusul 1-2 mobil nggak akan membuat kita terlambat 2 hari. Ya, benar bro. Benar bro. Jadi jalan itu milik bersama, hanya kebetulan kita menggunakannya beramai-ramai. Bagus banget Itu yang paling penting sebenarnya, share the road. Jadi berikan kesempatan buat mereka yang mungkin lebih penting. Itu moto kita yang kita pakai 3S. Nah, pengalaman saya untuk membuka sebuah jalan, menuntun teman-teman di belakang adalah
yang penting saya harus fokus bahwa saya punya buntut di belakang panjang. Jadi jangan sampai saya hanya memikirkan diri saya sendiri yang di depan. Saya melewati atau menyusul kendaraan lain, tapi teman-teman belum tentu bisa di belakangan. Itu harus saya pikirkan juga. Timingnya, kemampuan pengemudinya itu kita harus kenal satu persatu. Satu persatu tuh, Om. Makanya selalu biasanya tips saya adalah saya selalu bertanya siapa yang ada di belakang saya, minimal 5 mobil ke belakang. Jadi saya tahu oke, orang ini seperti ini, kemampuannya seperti ini. Makanya saya coba dengan jarak yang panjang dulu, bisa nggak dia mengikuti. Kalau ternyata bisa, saya akan kurangi jaraknya sampai jarak maksimal yang memang dia bisa di jarak maksimal itu, ya udah segitu batasnya dia. Dan itu harus butuh pengenalan. Itulah gunanya tadi di klub, bahwa kita selain berkenalan dengan orangnya, kemudian dengan kemampuannya, juga silaturahmi antar keluarganya, itu yang benar-benar kita kenal dari seseorang di anggota kita. Jadi bukan cuma kemudian jadi anggota klub udah selesai seperti itu, enggak seperti itu kalau di TCI. Kita mencoba saling mengenal di sini, baik itu kesehariannya, kemampuan dia, kemudian seperti apa orangnya, benar-benar kita anggap seperti keluarga lah. Itu sebenarnya tips tips yang saya pegang sendiri ya. Kemudian ya untuk membuka ya seperti biasa, yang penting tidak membahayakan pengemudi yang lain atau orang-orang umum yang memang menggunakan jalan yang sama dengan kita. Jadi kuncinya tetap fokus. Tetap fokus, anggap kita bawa sebuah kendaraan yang sangat panjang. Kalau buntutnya belum masuk atau tidak bisa masuk, ya jangan kita paksakan. Oke. Kemudian tetap saling memberikan gambaran. Gambaran di sini artinya kondisi jalan di depan yang akan kita lalui, kemudian posisi-posisi kendaraan yang akan berlawanan dengan kita, itu butuh perhatian-perhatian khusus. Apakah bisa kita melakukan manuver untuk menyalip atau enggak? Kalau memang enggak atau ragu-ragu, mendingan tidak usah sama sekali. Oke. Kira-kira gitu. Tipsnya luar biasa banget ya dari Om Junet. Saya aja baru denger, mesti tahu kemampuan skill dari pengemudi beberapa mobil di belakang si Forerunner tersebut, sehingga akan meminimalisasikan kecelakaan yang nggak perlu ya. Betul. Nah, apa namanya, itu tipsnya bener-bener yang harus dipegang. Gak hanya semua pengguna Yaris, tapi juga buat teman-teman yang mau ikut atau mau mengadakan konvoy atau pergi touring kemana-mana, kayaknya tips Om Junet bisa dipakai. Ada satu lagi yang paling penting tipsnya. Apa tuh? Tetap patuhi peraturan lalu lintas. Nah, itu dia ya, Festival Lover semua. Itu yang paling penting, karena kenapa? Biasanya kalau kita bertemu dengan beberapa klub yang mungkin mereka belum pengalaman, ketika bertemu dengan lampu merah kemudian rombongannya terputus, mereka akan maksa untuk terus. Padahal ini salah. Oke. Di kami ada sebuah aturan bahwa ketika ada lampu merah, misalnya contohnya terputus kendaraan konvoy rombongan itu, berhenti, ikuti aturan lalu lintas yang ada. Karena kenapa? Kita punya beberapa officer di belakang yang akan menuntun, jadi jangan takut nyasar atau tertinggal. Jadi tetap ikuti aturan lalu lintas, itu nomor 1. Biasa ya. Nah, gak aneh kalau udah 4 tahun sebagai ketua umum TC. Pengalamannya wow, saya salut banget. Nah, Om, kalau untuk di TC sendiri nih ya, udah ada berapa chapter kurang lebih sekarang? Kalau chapter kurang lebih sekitar 16. Ada 16 chapter yang sudah berdiri, dan itu menyebar dari ujung Indonesia Timur sampai Indonesia paling barat ya, di daerah Sumatera sana. Kita punya sekitar 2.400 anggota yang 90 atau 80%-nya sangat-sangat aktif. Berapa? 80-90%? Ya, kurang lebih. Luar biasa TCI. 80-90% loh. Oke, terus Om. Ya, dari situ kita selalu mencoba dari pusatnya, khususnya ya dari teman-teman pengurus pusat yang sekarang ini menjabat. Mereka punya sebuah kewajiban. Kewajibannya itu adalah bagaimana bisa memberikan sosialisasi tentang 3S yang tadi saya bilang di awal. Jadi kita berusaha untuk menstandarisasi tentang SOP-SOP seperti ini kepada seluruh chapter-chapter kita yang ada di Indonesia. Walaupun memang ini agak sulit, tapi tetap selalu diberusahakan oleh pengurus pusat. Contohnya mungkin dengan beberapa touring kita akan selalu mengundang mereka-mereka yang dari chapter-chapter di daerah itu, supaya bisa memberikan atau berfungsi nantinya sebagai agent of change ya. Oke. Di daerahnya masing-masing. Jadi memberikan apa yang baik, apa yang tidak,
apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Karena masih banyak daerah mungkin akan berpikir gini, mungkin dari para penonton di sini ada yang masih berpikir bahwa kalau kita mau konvoy harus nyalakan lampu hazard. Ini adalah salah satu contoh. Padahal dalam peraturan lalu lintas yang benar, bahwa hazard itu hanya digunakan pada saat kita berhenti dalam keadaan darurat. Berhenti dalam keadaan darurat. Bukan untuk konvoy, bukan juga untuk kondisi seperti hujan lebat. Ini kan kalau memang yang ada sekarang ini masih banyak dari masyarakat kita yang memang belum paham tentang hal-hal seperti ini. Itulah TCI berusaha berbagi kepada masyarakat melalui hal-hal yang sifatnya kecil-kecil seperti itulah, yang mudah-mudahan akan berguna buat orang lain walaupun dia bukan anggota klub dari kita. Saya aja baru tahu Jeff Lucy Road Lover semua kalau hazard itu digunakan untuk mobil keadaan berhenti tadi berhenti dalam keadaan darurat. Saya hujan pakai. Saya kalau misalnya mau buru-buru nganter sama teman-teman tuh pakai hazard. Kan luar biasa kan? Oke. Lalu gini Om, di TCI sendiri yang saya dengar ada member yang seneng sama modif. Betul. Ada yang member seneng yang sama racing. Ya. Nah, kalau Om kemana nih senengnya nih? Saya kebetulan nyambung dua-duanya. Nyambung mulai dua-duanya. modif kemudian dites lah gitu ceritanya ya. Oke. Tapi lebih senangnya kemana Om? Ya itu dua-duanya kalau buat saya itu sesuatu kalau yang sudah pilih salah saling satu? berkesinambungan. Kalau salah satu pasti saya suka racingnya. Oke, berarti guys ini adalah seorang racer berarti ya. Om, kalau misalnya Yaris nih ya, ya nggak usah susah deh, nggak usah yang mahal-mahal tipsnya. Untuk upgrade mesin atau untuk bikin tambah kenceng aja. Nah, kira-kira apa yang mesti dilakuin? kalau menurut teori kan ada hitungan bahwa untuk mengupgrade mesin itu menyesuaikan dengan kemampuan mesin ya harusnya gitu ya. Yang saya pernah lakukan di mobil saya khususnya itu saya pernah mencoba untuk mulai mengganti dari namanya exhaust system. Itu sudah pasti kan ya. Dari ujung depan sampai ujung belakang. Kemudian ada yang namanya open filter atau kita biasa nyebutnya intake. Dan kemudian yang terakhir itu udah pasti remapping dari electronic control unitnya, karena kan itu produksi massal ya. Jadi kita bukan diperbarui tapi disempurnakan lah bahasanya, pengaturannya jadi sesuai dengan kebutuhan mesinnya sendiri sehingga menghindari yang namanya boros tapi tenaganya meningkat. Jadi nggak cuma boros atau suaranya besar tapi ya tenaganya segitu-segitu aja. Nah, yang harus dipikirkan seperti itu lah kurang lebih. Jadi nggak perlu suara besar tapi punya tenaga yang besar. Nah, intinya seperti itu kurang lebih. Nah itu kalau saya menyebutnya hanya modifikasi exhaust, intake dan ECU engine management lah kita nyebutnya. Ada 3 berarti. Yang paling simpel adalah ganti knalpot. Nah kan ganti knalpot Om ya? Betul. Yang dari depan tailpipe sampai belakang. Gak perlu suaranya gede, yang penting tenaganya gede. Itu bener banget. Terus yang kedua tadi si Om bilang adalah open filter. Itu gunanya sebenarnya buat menaikkan kinerja tenaga mesin ya Om ya? Betul. Tapi boleh iya boleh enggak. Ini cuma tips aja kok. Kalau saya sih pengen. Tapi saya mobil saya bukan Aris jadinya. Terus yang ketiga adalah ECU tadi. Itu kurang lebih punya biaya berapa tuh? Stage 1 aja. Kalau biaya ini relatif ya. Bisa milih yang namanya barang-barang branding atau bisa juga beberapa barang yang sebenarnya cukup baik. Tinggal kita meyakinkan diri aja bahwa brand ini cukup baik sebenarnya gitu. Jadi jangan tergantung dengan namanya brand. Walaupun orang bilang katanya apa yang dibayar itu yang kita dapat gitu ya. Tapi nggak seharusnya selalu begitu untuk urusan modifikasi mesin. Nah itu kan ngomong sama Mujinet gitu enaknya. Kasih tips-tipsnya. Ya jadi itu kalau biaya mungkin bisa berkisar antara mungkin antara 5 sampai 10 juta untuk stage pertama udah cukup. 5 juta sampai 10 juta. Itu ya bisa nambah 200 HP Om ya. Waduh. Enggak, cuma bercanda kok. Yang penting enak buat harian. Ya, kita betul. ngomongin masalah untuk harian ya guys. Jangan punya pemikiran si Aldi sama Junet ngomong, wah ini dengan stage 1 gue bisa dapat sekian untuk racing. Enggak. Terus dia kemudian kebut-kebutan. Iya. Jangan sampai. Iya, kita ngomongin masalah untuk harian.
enaknya gimana ya, untuk nyalip-nyalip sedikit lah ya. Boleh gitu Om ya. Betul. Nah sekarang Om, pertanyaan terakhir nih, apa pesan-pesan buat JF Luxury Proud Lover semua, khususnya pengguna Yaris, yang ingin Om sampaikan? Ya, bagaimanapun namanya pengguna mobil, ya, kendaraan yang kita kendarai sehari-hari, safety itu pasti nomor satu. Safety pasti nomor satu. Dan itu selalu dimulai dengan sesuatu yang menyentuh tanah. Sesuatu maksudnya apa? Nah, bahasanya saya seperti ilustrasinya. Kalau kita punya mesin kencang, kencang-kencangnya lah yang bisa kita buat. Kalau mesinnya meledak pun, misalnya nih, mudah-mudahan nggak pernah ya dari JF yang pernah ngalamin nih. Tapi kalau sampai mesin itu meledak pun, mobil kita paling berhenti bergerak. Iya betul. Minggir, selesai. Bener. Tapi kalau kaki-kaki, walaupun mobil itu standar dalam keadaan kencang tapi ya, kemudian kaki-kakinya berantakan, terjadi kecelakaan, itu bukan mobilnya yang berhenti, umurnya yang berhenti itu. Si guys, kaki-kaki mobil itu penting banget loh. Karena bukan saya yang ngomong ya, nggak ada rekayasa ya. Karena kita berbicara logika lah, dan itu terlihat jelas yang bisa kita lihat kalau kita keliling mobil nih. Ya, bayangkan berapa lebar sih yang nyentuh tanah dari mobil kita? Tidak lebar, tidak lebih dari telapak tangan, dan itu ditopang oleh 4 titik yang lebarnya tidak lebih dari telapak tangan loh. Ingat nih, ini satu-satunya bagian yang menyentuh dengan tanah. Bayangkan kalau rodanya lepas. Iya. Gimana coba itu ceritanya? Iya bener. Pilih. Jadi salah satu yang saya sarankan buat teman-teman sebelum mulai modif mesin nih ya, safety-nya dipikirkan. Nah, salah satunya adalah dari pertama misalnya ban. Lebih baik beli ban yang agak mahal tapi kualitasnya terjamin. Itu nomor 1. Kedua, velg. Nah ini nih yang penting nih. Velg itu nggak harus selalu mahal, tapi teruji. Bukan saya yang ngomong ya guys. Ada velg mahal, kena lubang, peang, pecah, itu ada. Ada yang murah tapi kuat, itu ada. Tuh. Jadi pandai-pandailah memilih. Kemudian sudah teruji. Itu yang paling penting buat saya itu. Balik lagi yang saya bilang bahwa ilustrasinya kalau mobil mesinnya rusak atau meledak, kita berhenti doang. Tapi kalau bannya atau velg yang pecah, ya udah kita yang berhenti nanti itu. Iya Ya, jadi saran saya buat JF Luxury, teman-teman silakan cari velg atau ban atau kaki-kaki lah, berurusan dengan kaki-kaki ya, dengan sesuatu yang sudah teruji. Ya, jangan asal. Sayang. Jadi tidak harus selalu mahal, yang penting teruji. Itu tipsnya luar biasa Om. Oke guys, sebentar kita akan lihat tayangan nih mobilnya Om Junaidy itu kayak apa. Dan setelah itu saya akan pamit. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Saya Aldi Siregar dan Junaidy alias Junaid. Mau pamit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom deskripsi di bawah. JF Luxury, one step ahead.